Oke, selamat malam teman-teman. Jadi saat ini eh, kita akan menjelaskan daftar formulir untuk checklist. Jadi sebelum masuk ke sini yang ini, kita akan membuat daftar formulir checklist sesuai jenis pekerjaan kita. Nah, ini ada beberapa contoh pembangunan IPLT, lumpur tinja. Ini contoh TPA, ini daftar pekerjaannya. Nah, nanti kita akan membuat juga yang pengeboran di sini. Pengeboran yang kita checklist berdasarkan pekerjaan. Jadi yang ini. Nah, ini ada beberapa contohnya untuk yang di kasongan. Nah, ini daftar checklistnya akan kita buat di sini. Pekerjaannya apa aja. Nah, contohnya di sini. Ini untuk contoh kita ambil yang contoh IPLT untuk pekerjaan galian tanah. Klik di sini. Nah, ini seperti ini contohnya nih. Ini salah satu contoh kerjaan IPLT. Untuk daftar checklistnya kembali. Ini kebetulan tak buatkan seperti ini biar lebih mudah dipelajari. Untuk pengecoran beton juga untuk TPA contohnya. Versi yang TPA dia membuatnya seperti ini. Nah, seperti ini. Eh, lembar pemeriksaan pekerjaan. Jadi ini atau juga bisa dibilang daftar checklist lah, checklist pekerjaan. Oke. Jadi hanya contoh, nanti kita juga akan membuat seperti itu, membuat pekerjaan yang ada, ini mungkin bisa dicontoh tapi bisa dievaluasi lagi, yang mana yang paling ideal dengan pembuatannya berdasarkan kegiatan kita, kemudian hmm, spesifikasi dan kaidah-kaidah peraturan yang berlaku. Oke, setelah kita buat semuanya itu berdasarkan uraian RAP, nanti kita akan masuk lagi ke sini. Daftar checklistnya ya, kita buat nih. Misalnya nih, mobilisasi ada nggak daftar checklist? Kalau nggak ada nggak usah. Geolistrik, nanti kita sebutkan nama geolistriknya, pengukuran geolistrik. Apa itu checklistnya, apa aja isinya, yang seperti kita buat seperti ini. Contohnya, untuk clearing ya, ini contoh-contohnya. Oke, jadi nanti akan kita buat di sini, di formulir ini semua, bahwa ada formulirnya semua. Oke, nah setelah semuanya formulir ini lengkap, sebenarnya formulir ini untuk formulir yang ini contoh yang untuk beton tadi, ini untuk lampiran di paparan RMK, rencana mutu kontrak kita. Paparan dan laporan mutunya ini harus ada lampirannya ini. Oke, nah setelah kita buat daftar checklistnya ini oh ada pengukuran geolistrik, ada checklistnya. Membuatnya seperti apa? Artinya ini hanya konsep, seperti ini hanya konsep. Eh, konsep intinya pelaksanaan itu harus kita eh, mutunya harus kita jaga dengan cara pemeriksaan seperti ini. Ini konsep, jadi tidak serta merta harus seperti ini. Lihat terapnya, speknya, dan kriteria di peraturan-peraturan, misalnya SNI kah atau kaedah-kaedah yang berlaku. Oke. Setelah itu nanti ini jadi kita juga akan membuat ini untuk kedepannya sebenarnya yang ini pemeriksaan pekerjaan. Nah, setiap uraian ini kita harus membuatkan pemeriksaan pengawasan pra pelaksanaan, pelaksanaan pasca. Ini salah satu contoh beton K225 ini volume dan lain-lainnya. Pra pelaksanaannya job week-nya harus ada. Itu kita memo di awal-awal. Kemudian juga mememokan pada saat pelaksanaan harus menyiapkan selang tes dan silinder 2 buah misalnya. Nah kita lihat lagi nanti silindernya ini apakah sesuai ketentuan, harus sesuai ketentuan ukurannya. Kedua volumenya, satu sampel berapa sesuai ketentuan, kalau tidak salah sekitar 150 kubik atau 120 kubik lah, atau per bagian bisa juga lebih dari 2, nanti kita uraikan. Kemudian membuat memo, ini kan cuma 2 kubik nih betonnya nih. Oke. Kemudian membuat memo untuk menyiapkan timbangan kalau dia tidak pakai ready mix.
yaitu barang, semen, kerikil, dan pasir harus ditimbang. Nah, pada saat pelaksanaan, itu pakai evaluasi sesuai POM checklist. Nah, POM checklistnya, misalnya untuk beton, pada saat pengecoran kita pakai yang contoh TPA aja ya, lebih bagus nih kayaknya. Nah, ini yang harus kita checklist, ini. Oke, itu. Kemudian paskanya itu harus kita tahu bahwa harus dilakukan curing beton sebenarnya 5 hari sih, idealnya 7 hari. Kemudian beton silinder itu ditandai dan juga ditaruh di lapangan, jangan dibawa pulang nanti dihurupinya atau diganti olah. Pokoknya harus di lapangan sesuai kondisi di lapangan seperti apa. Setelah 28 hari kita akan menginstruksikan untuk segera dites lab. Oke. Jadi itu untuk penjelasan POM ini. Ini untuk lampiran ini sebenarnya ini yang akan dipakai nanti, yang ini. Nah, seperti ini. Ini lampiran nanti di paparan kita dan lain-lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.